Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujianto. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Paciran, guru seni rupa, yang akan menampilkan video pembelajaran dengan topik materi menggambar proporsi tubuh manusia dalam PPG PPL siklus 2 tahun 2023 LPTK UNESA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa di dalam hati sesuai dengan agamanya masing-masing. Silakan bapaknya. Ayo, mulai. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Kita lanjutkan anak-anakku dengan kita memaknai tentang kemerdekaan ini. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ayo berdiri, berdiri ya. Siap ya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali. Ya, anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Tetap semangat ya. Baik ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu mengenai menggambar model proporsi bentuk manusia. Mengabsen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Abdul Uma Anzir, Ahmad Abdan, Ahmad Jikonia, Makumah, Naswa Aurel, Rosa Dwi, hadir ya. Semuanya hadir ya? Yang masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Kemarin kalian sudah membuat
atau mempelajari mengenai gambar model juga, tapi masih belum proporsi. Nah, ke bagian bentuk-bentuk atau anatomi wajah. Ya toh, jadi sudah membuat gambar mengenai bentuk mata seperti apa, hidung, ukurannya, dan sampai pada ukuran dari mata ke hidung ke mulut itu berapa, itu sudah jelas. Gitu ya. Nah, hari ini ya, kita belajar mengenai proporsi tubuh manusia. Memang agak sedikit rumit ya dibandingkan dengan wajah, karena nanti hubungannya yaitu mengenai struktur tulang, ya, struktur tulang atau struktur dari tubuh manusia itu sendiri. Nah, ini ya. Nah, terus tujuan dalam pembelajaran ini nanti siswa itu diharapkan bisa memahami dan mendeskripsikan mengenai konsep menggambar model proporsi tubuh manusia, ya. Dan nanti Anda bisa menerapkan ukuran tubuh ya, dari atas sampai bawah itu bagaimana ukuran yang tepat. Ini. Terus nanti kalau sudah selesai, Anda diharapkan sudah bisa membuat gambar proporsi tubuh manusia itu secara ideal ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan akhirnya dalam tujuan pembelajaran ini yaitu Anda semuanya bisa mengapresiasi dengan cara presentasi atau menyajikan saja dari bentuk pertanggungjawaban Anda itu membuat sebuah karya seni. Sebelum kita ke berikutnya, kesehatan itu penting sekali ya, karena tanpa kita jaga kesehatan nanti menjadi ya penghambat kita dalam belajar. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian bahwa menggambar itu banyak stereotip yang kadang-kadang itu dianggap tidak terlalu penting. Ya. Tapi kenyataannya sekarang dengan era teknologi yang begitu maju pesat, ya, kita seringkali melihat di media sosial itu mereka yang ahli dalam menggambar itu bisa memanfaatkan keadaan itu untuk mengeksistensi dirinya sendiri. Jadi saya ini bisa tampil dari sebuah karya yang sudah saya buat. Akhirnya mereka itu bisa mendapatkan istilahnya itu keuntungan dari apa hasil karya yang telah mereka kreasikan, ya. Ya, baik ya. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar proporsi bentuk tubuh manusia? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kalian semuanya. Apakah penting kita mempelajari struktur proporsi tubuh manusia itu dikaitkan dengan korelasi dengan kehidupan sehari-hari? Apakah itu juga penting? Apakah ada manfaatnya? Ya, ini nanti bisa menjadi pertanyaan untuk Anda sendiri kan. Terlebih lagi jika nanti kalau Anda ingin masuk ke perguruan kedokteran, ya, atau mengenai anatomi, ya, atau mengenai gambar ilustrasi, itu sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan orang pijat saja itu kadang-kadang juga harus memahami struktur tubuh manusia biar tidak keliru ketika pijat. Baik. Tadinya saya akan tampilkan kita tampilkan beberapa materi mengenai gambar model tubuh manusia. Dan nanti ada bisa lebih. Ya, apa yang Anda ketahui mengenai gambar model proporsi tubuh manusia ini menjadi pertanyaan bagi Anda nanti dalam mengeksplor gambar manusia. Macam-macam proporsi tubuh manusia. Ini proporsi tubuh manusia itu ada proporsi normal, proporsi ideal manusia dewasa, dan proporsi anak. Proporsi normal itu
1/7 kali 5 kepala manusia. Nanti kita perhatikan itu ya, ada gambarnya juga. Jadi diukur dari kepalanya ke bawah. Itu manusia normal biasa. Yang kedua, proporsi ideal 1/8. Jadi kalau ideal itu lebih tinggi. Biasanya ini untuk para model-model gitu. Sampai ingin jadi model itu tingginya ya, minimal segini. Dari 8 kali kepala manusia. Terus untuk proporsi anak-anak itu 4 kali kepala manusia. Ada yang 3 kali kepala manusia. Oke, tentunya ini yang sudah lihat dewasa 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Ya, dari ininya ya. 7 kali kepala manusia. Dari itu 2 ke ya ini laki-laki dan perempuan. Ukuran tingginya juga berbeda. Strukturnya juga berbeda. Ya, oke. Langkah dalam menggambar model proporsi tubuh manusia. Pertama, membuat garis lurus vertikal, membuat sketsa ukuran kepalanya lagi ya. Ukuran kepala dibuat lagi sampai pada kaki, membuat rangka proporsi tubuh secara sederhana. Dari rangka yang sudah dibuat dikembangkan menjadi gambar model manusia dengan proporsi ideal. Yang keenam, sentuhan akhir. Ya, sentuhan akhir itu finishingnya ya. Seperti arsiran dan lain sebagainya. Ya ini. Oh ya, ini garis vertikal ini. Terus kepalanya itu berapa? Sampai ke bawah. Jadi ini struktur rangka yang paling sederhana. Ini paling sederhana ini. Ya ini juga bisa buat ukuran. Jadi kalau nanti menentukan bagian bahunya ini kadang-kadang itu kalau tidak proporsi itu bagian dengan kepala itu lebaran bagian dengan kepala. Aneh. Nah, ini bisa Anda buat ini seperti ini. Ya. Jadi kepalanya dibuat melintang ini. Pertama, ini tadi langkah-langkahnya. Garis vertikal dulu, ukur, bawah. Ya, ini juga nah, kalau itu adalah ukurannya berapa. Tapi secara itu kalau ingin lebih presisi ya, lebih presisi lah. Itu bagi-bagi. Yang perlu ditanyakan dari materi tadi. Ya. Gambar model itu gambar yang meruntuhkan pada makhluk hidup model. Tapi kalau gambar bentuk itu pada objek-objek yang dunia mati. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan lain? Apa lagi? Ya. Proporsi. Jadi gambar proporsi itu sangat relevan sekali dengan kehidupan manusia. Mengapa? Karena kita nanti semuanya dalam hal profesional itu bisa memahami mengenai
struktur tulang tubuh manusia. Ya. Dari situ nanti kita akan untuk memahami kondisi tubuh kita sendiri. Pertama nanti kalau Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai tubuh manusia. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, siapa yang tahu, yang bisa mendeskripsikan tentang pengertian mengenai gambar model itu sendiri menurut versi Anda? Siapa yang bisa? Ya, proporsi sama. Pengertian gambar proporsi adalah gambar yang isi dilakukan pada ukuran timbangan sesuai dari bagian. Oke, betul kan. Sama seperti kemarin tadi ya. Dahulu garis vertikalnya nanti dibuat garis-garis kepala. Ini tinggal ini nanti ini tadi posisinya seperti itu ya. Seperti ini. Namanya siapa, Pak? Ya, didukung dulu seperti tadi. Nah, dikasih apa? Dikasih kostum. Di kostum ya. Jadi nanti juga bisa dikasih kostum seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting sudah membuat rangkanya secara proporsional. Ya. Keren kan? Nah, ini cewek, dia cewek. Ini calon. Cewek. Ibu. Jadi dilihat kandungannya seperti apa, ya. Tetap untuk tekniknya seperti tadi. Jadi di garis-garis, ya. Ukur dari atas sampai. Nah, nanti upayakan di gambarku ke pertemuan kedua seperti ini. Sekarang kan proporsinya dulu, nah itu baru nanti dikasih busana biar tambah lebih sopan, terutama yang perempuan. Ini gambar ini ya, bukan fotokopi. Nah, ini ada modelnya. Jadi shadingnya, akhirannya, level-level apa-apanya itu agak berdekat gitu. Oke, juga ini bisa nanti memotivasi yang baik. Selanjutnya ini saya bagikan LKPD yang nanti bisa Anda kerjakan dengan petunjuknya masing-masing. Sulit Pak, Enggak, soalnya sama seperti materinya, jadi cuma menggambar untuk proporsi tubuh manusia. Jangan lupa di bagian bawahnya itu dikasih kolom penilaian. Jangan waktunya 30 menit sampai cukup ya. Nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan diistirahat dulu. Langsung action. Wahyu. Ini.
sudah, silakan dikasih kos. Sedikit aksesoris. Nah, ini saya lupa tadi tidak menampilkan hasil karya nah, ini diteruskan ya. Bisa bagus itu. Tidak meneruskan bagian kakinya. Oke. Ya. Biasanya kata busana gitu. Kata busana gini. Nah, dikasih itu baju itu kita sudah bagus. Jadi ini bagus sekali ya, cuma saya takut kepalanya. Nah ini bisa juga apa dikasih otot dildos otot pundak. Oke. Itu gambarnya juga karyanya juga kalau sampai karyanya sudah sampai dari Najwa Jarah. Gimana Najwa lagi? Tidak dihitung? Sudah. Berapa sentimeter? Oke, kalau dilihat dari strukturnya ini tidak, cuman kayaknya ini apa dari pahanya ini terlalu panjang. Tapi nggak apa-apa ini kan. Terus yang kurang adalah dari Kakinya, tangannya ini, tangannya kurang panjang. Jadi nanti diukur ya tangannya. Mungkin ada yang bisa menanggapi teman-teman. Tangannya itu Pak, itu apa juga? kakinya terlalu panjang Pak. kakinya terlalu panjang ya. Kakinya. Ini kalau saya lihat memang seperti gambar model fashion itu ya. Tapi kalau model fashion memang seperti itu. Cuman kalau dipakai dalam proporsi tubuh secara ideal, nanti ada permintaannya. Baik, tepuk tangan untuk Najwa. Dua. Nah ini ada lagi nih. Coba. Dipegang. Kenapa kok menggambar fenom? Terlintas di pikiran. Ketertarikannya mengapa kok sampai atau cuma terlintas saja? Sering lihat. Oh saya lihat film Marvel gitu ya. Jadi melihat film juga kadang-kadang itu memberikan inspirasi dia. Ini sudah dihitung ya? Sudah dihitung. Bagaimana? Kurang berotot. Nah, iya. Ada tulisnya, risetnya,
jalannya itu bagus. Untuk kepalanya ya ini inspirasi sendiri ya. Oke, tepuk tangan untuk siapa ini? Ilmi. Iya, silakan ke depan nih. Alsa. Alsa, ya ini tadi yang sudah Bapak tampilkan ya. Jadi bagus sekali. Nanti biar proposal itu dari atas sampai kaki itu bisa kelihatan kelihatan ideal. Pertama bagian kanan kirinya juga sudah ideal sekali. Tinggal nanti dari proporsi ini dikembangkan menjadi lebih baik lagi ya, menjadi sosok gambar manusia secara utuh. Itu yang tidak ada gambar yang sudah Bapak tampilkan itu. Oke, untuk yang kurang apanya itu? Ini kan masih proporsi dasarnya ya, nanti kan jadi buat secara itu ya kan. Oke, stop, bagus. Ya sudah ada praktek di situ nanti Anda akan merasakan manfaatnya dalam menggambar. Jadi saya harapkan masih tetap semangat, ya semangat. Terus sebagai refleksinya, bagaimana rasa dari kalian semuanya ketika sudah membuat gambar putri ini, apakah ada rasa senang, apakah tidak senang, itu bagaimana? Puas. Bagus senang Pak. Kalau bagus senang, kalau nggak bagus kecewa. Tapi untuk hari ini bagaimana? Apakah membangkitkan semangat untuk belajar? Ya. Yang berotot, ya. Yang ini Pak, baik-baik. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi dari refleksi itu nanti Anda itu bisa mengambil hikmah dari yang sudah kita pelajari saat ini, ya. Terus untuk pertemuan berikutnya, ya kita ini kan 2 pertemuan. Ya. Sekarang kan baru Anda itu membuat kerangkanya, strukturnya. Dari pertemuan kedua berikutnya, seperti yang sudah Bapak tampilkan tadi, dari proporsi tadi itu dikasih kostum. Ya, dibuat kostum, ya lebih enak dipandang lah, pokoknya lebih sedap gitu ya, biar ya seperti itu ya. Ya, saya harapkan semuanya sudah paham ya. Yang penting tetap semangat dalam belajar, karena tanpa adanya semangat nanti pengetahuan itu ya tidak akan berkembang. Jadi tetap belajar, ya, belajar apa yang belum Anda ketahui silakan Anda explore, Anda cari sampai ketemu. Apa yang belum Anda kuasai coba dikuasai, meskipun nanti tidak sepenuhnya Anda kuasai, tapi setidaknya itu nanti kan kita itu jatuhnya di antara bintang. Nah, dia kayak seperti Pak Soekarno bilang ini, kalau Anda ingin menjadi seorang bintang, maka Anda harus naik setinggi-tingginya. Nah, masalah nanti Anda itu menjadi bintang, pasti nanti ada jatuhnya itu di antara bintang. Paham ya maksudnya ya? Terima kasihnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu dengan membaca As-Suri. Doanya langsung lari. Wa
jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.